Teh Nopi itu sempat mengurung diri lebih dari 2 minggu ya, 2 minggu. Anaknya yang usia 9 tahun itu bertanya, "Mah apa sih?" Ada pihak-pihak yang mau membunuh karakter. RDL dibiarkan, muncul lagi sosok AL ini yang kemudian lebih brutal ya. Hal mendasar apa yang mengklaim bahwa ada kerugian imaterial sebesar 1 triliun tersebut? Tepat kalau kemudian kita bilang bahwa ini sudah sampai tahap ujung ya, ujung permasalahan antara yayasan dengan pihak Agus, karena pemangku dari kebijakan yaitu Kemensos sudah turun di dalam hal ini clear di dalam hal ini. Tapi ada sisi lain yang kemudian dari sisi hukum atau hak hukum Teh Nopi kemudian yang terserang oleh pihak tertentu, yaitu saudara AL. Saudara AL ini dengan tegas dan lantang menyatakan bahwa klien kami adalah seorang, kemudian klien kami juga seorang pengguna narkoba dan yang lainnya. Tentu Teh Nopi mempunyai hak hukum di dalam hal ini untuk mengambil langkah-langkah hukum sehingga kemudian clear nih apakah benar Teh Nopi ini pengguna sebagainya. Dengan cara apa ini dibuktikan? Teh Nopi tentunya dengan jalur hukum. Nanti ada kekuatan hukum di sini sehingga clear tuduhan ini benar atau tidaknya begitu. Dan akhirnya dilaporkan. Dan akhirnya dilaporkan, betul. Untuk pribadi AL ada 2 laporan. Yang pertama itu tentang Undang-Undang ITE. Yang kedua tentang kekerasan seksual secara verbal. Kekerasan seksual secara verbal ini kami ajukan ketika kami sudah memenuhi langkah-langkah, yaitu berkonsultasi dengan Komnas Perempuan tentunya. Setelah dari Komnas Perempuan baru kami membuat laporan lagi di Polda Metro Jaya dengan delik kekerasan seksual secara verbal ya. Kekerasan seksual secara verbal itu wujud pernyataan. Jadi di dalam undang-undang kekerasan seksual secara kekerasan seksual itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu menyatakan bahwa setiap pernyataan yang menyinggung hak setiap orang itu kemudian masuk di ranah itu ya. Itu ada di pasal 5 Undang-Undang TPKS itu. Klaim bahwa itu adalah suatu pertanyaan. Yang namanya suatu pertanyaan adalah interaksi antara 2 individu, gitu. Jadi di saat bahasa apakah yang merupakan kata pertanyaan itu dilakukan untuk menggiring suatu opini, maka itu bisa kita kategorikan sebagai suatu pernyataan. Gitu. Nah, karena ini menggiring opini pada pribadi Teh Nopi, yang ditudingkan beropini ditudingkan pekerja seksual, gitu. Habis itu juga banyak lagi ya, dan didukung dengan narasi yang berada di bawah kolom-kolom komentar daripada kanal YouTube tersebut, gitu, yang tanpa ada bahasa kata tanya. Jadi itu semua yang bagian daripada yang kami jadikan alat bukti untuk melaporkan saudara AL ke Undang-Undang TPKS. Iya, perlu kami tambahkan bahwa begini, kata tanya apakah yang kemudian dideklar oleh saudara AL, apakah itu wujud pertanyaan? Itu benar. Semua orang paham itu, apakah, siapakah, di manakah, mengapa, itu memang kata tanya. Tapi ketika kata tanya ini dibentuk dalam sebuah hanya kata tanya saja, apakah, maka tidak akan bermakna apapun. Itu apakah apa? Dia harus dalam konteksnya. Apakah Anda sehat? Apakah Anda sakit? Konteksnya begitu. Itu tadi yang dijelaskan rekan saya bahwa harus secara langsung pertanyaan itu. Tapi yang dilakukan oleh saudara AL dalam sebuah konteksnya, yaitu pertanyakan apakah ini adalah wujud pernyataan yang menggiring. Apakah Nopi seorang pengedar narkoba dan lainnya? Ini adalah wujud pernyataan yang menggiring. Kenapa bisa kami sampaikan begitu ya? Karena memang
Dari terusan kalimat itu terbentuk sebuah pernyataan. Misalkan saja di sebelum kata pertanyaan itu ada pernyataan, saya meragukan Nopi dari mana dapat uangnya. Selanjutnya setelah kata pertanyaan apakah Nopi ini seorang, dia juga menarasikan bahwa pramugari itu banyak yang nyambi jadi sedangkan Nopi sebelumnya pernah berprofesi sebagai pramugari. Ini yang kemudian real ya, kita lihat bahwa dalam sebuah konteks dia menuduh dan menyebutkan secara langsung yang dia jabarkan di sana adalah sosoknya saudara Nopi. Selain itu juga itu diperkuat dari tadi disampaikan bahwa kolom-kolom komentar. Jadi di dalam kolom komentar di pertanyaan dia menyebarkan pertanyaan yang wujudnya pernyataan yang kemudian menggiring, itu dijawab secara langsung bahwa salah satu jawabannya ya kayak nggak laku makanya anak-anak ODGJ begitu. Itu pernyataan tuh di dalam sebuah jawabannya. Itu alat bukti yang kami sampaikan di penyidik ya. Gitu. Somasi sudah kami terima dan besok kami akan jawab somasi tersebut. Dan juga memang dalam dalil yang disampaikan tadi juga kami jawab dalam somasi itu hal mendasar apa yang mengklaim bahwa ada kerugian imaterial sebesar 1 triliun tersebut gitu. Jadi ya sulit untuk menjelaskan alasan apa sih yang mendeklar itu gitu. Iya betul. Sebenarnya begini, ketika tindakan hukum ditempuh oleh saudara AL untuk membela kliennya, di dalam pokok perkaranya itu sah-sah saja sebenarnya, termasuk somasi ya. Kami kemudian menerima itu dengan baik dan kami juga punya hak untuk menjawab maupun tidak menjawab. Pada fase ini kami berkesimpulan untuk menjawab. Dalil-dalil jawaban kami di dalam somasi itu yang pertama adalah alas hak sehingga kemudian somasi itu keluar. Alas hak ini tentu nanti akan digunakan oleh mereka untuk membuat gugatan. Apa yang kami maksud alas hak yaitu wujud kepemilikannya saudara Agus, kliennya mereka. Mengapa kemudian mereka bisa menyampaikan di dalam dalil-dalilnya bahwa ini adalah kepemilikan Agus yang sudah jelas. Permasalahan ini kita bawa ke Kemensos dan Kemensos sebenarnya sudah memberikan arahan-arahan ya untuk kita tunggu sampai di mana ini penyelesaiannya begitu. Kalau dibilang Nopi tidak berempati, nggak mungkin Nopi kemudian membuka donasi untuk Agus. Itu yang pertama. Niat Nopi di awal adalah murni untuk membantu Agus ya. Bisa dilihat misalkan dari niat awalnya ketika Nopi membuka donasi. Jadi sebelum ke podcastnya Densu, Nopi ini kan sudah membuka donasi di yayasannya dan itu diserahkan langsung ke Agus. Ini sebenarnya uang ini juga tidak masuk di dalam 1,3 ini nih gitu. Dan Nopi tidak mempermasalahkan itu karena memang dia bertanggung jawab atas yayasannya. Jika dibilang bahwa Nopi tidak berempati tentu sangat tidak rasional ya Pak. Tidak relevan Di dalam hal ini. Karena apa? Nopi itu sudah menempuh jalur-jalur yang kemudian untuk pengobatan Agus. Dia sudah menyurati Agus, terus kemudian by telepon untuk membawa Agus berobat. Tapi hingga hari ini justru malah pihak Agus yang tidak mau berobat gitu. Apakah kemudian ini salahnya Nopi? Tentu tidak bisa dipersalahkan begitu ya. Karena memang Nopi tidak punya hak untuk bisa memaksa Agus berobat nih gitu. Ini harus dari keinginan Agusnya sendiri. Ini yang kemudian menjadi gap nih di permasalahan ini gitu. Terus harus kita jelaskan juga bahwa dari awal keluarga Agus yang meminta bantuan DM kepada Nopi untuk membantu Agus. Itu dasar Nopi datang menemui Agus. Jadi tidak sekonyong-konyong Nopi datang begitu saja tanpa ada permintaan. Gitu. Nah, melihat kondisi daripada saudara Agus yang dirasa tidak mendapatkan keadilan karena pelaku tindak pidananya tidak terungkap pada waktu itu. Gitu. Nah, yang kedua membutuhkan biaya untuk pengobatan. Dulu Agus siapa sih
saudara Agus siapa? Nggak dikenal. Gitu. Nah, atas dasar kemanusiaan tersebut, Teh Nopi tergerak hatinya untuk membantu. Yayasan memberikan donasi kepada Agus, saudara Agus, untuk pengobatan yang pertama. Dibuka lagi donasi yang kedua, diserahkan kepada Agus tanpa memotong sedikit pun hasil daripada donasi tersebut. Gitu. Nah, itu dipergunakan saudara Agus untuk biaya-biaya yang sampai hari ini belum tahu peruntukannya untuk apa. Gitu. Jadi dasar daripada klaim bahwa Teh Nopi tidak berempati itu sangat tidak berdasar. Nah, uang donasi itu bukan hanya yang 1,3 miliar, tetapi uang donasi juga ada yang sudah diserahkan kepada saudara Agus dan sudah dipergunakan oleh saudara Agus. Sebenarnya begini ya, Teh Nopi ini sebelum Agus melaporkan maupun sesudah Agus melaporkan, itu dia tetap pada pendiriannya untuk membantu Agus di sini. Terus kemudian setelah diadukan Teh Nopi terus dihujat sama pihak sebelah ya, Teh Nopi juga tetap diam. Itu berlangsung 2 bulan lebih ya, berbulan-bulan. Itu berlangsung berbulan-bulan, Teh Nopi tetap diam. Itu menunjukkan bahwa memang Teh Nopi tidak mau berposisi untuk menyerang, baik itu terhadap Agus maupun terhadap pihak lain. Dia tetap ingin persoalan ini duduk di pokok perkaranya, selesai setuntas-tuntasnya. Tapi perkembangan yang berjalan kemudian ini meluas. Ini yang kemudian Teh Nopi akhirnya dengan berat hati harus memasang badan nih sendiri. Karena apa? Karena di balik Teh Nopi ada keluarganya, ada anak-anaknya yang sekarang juga dihujat ya, ditanya tentang apakah benar pekerjaan Teh Nopi seperti yang didalilkan oleh pihak sebelah. Ini yang kemudian triggernya Teh Nopi untuk bertindak lebih jauh mengambil langkah-langkah hukum itu tadi. Perasaan Teh Nopi sampai hari ini tentu sedih, kecewa, karena memang manusiawi. Karena kok permasalahan ini menjadi berlanjut-lanjut sampai ke personalnya Teh Nopi sendiri. Tapi dia juga siap terhadap langkah-langkah hukum yang kemudian diambil dari pihak sebelah dilakukan, maupun langkah hukum yang ditempuh Teh Nopi. Jadi pada fase ini Teh Nopi berposisi menunggu kebijakan keputusan untuk menyelesaikan kasus yayasan dengan pihak Agus. Di sisi lain, Teh Nopi juga siap menghadapi proses hukum terhadap dirinya sendiri. Gitu. Tapi Teh Nopi sampai hari ini tidak pernah melaporkan saudara Agus dan keluarganya. Gitu. Tidak pernah melaporkan saudara Agus dan keluarganya, karena memang dasar niat adalah kemanusiaan. Triggernya tadi ketika Teh Nopi itu sempat mengurung diri lebih dari 2 minggu ya, 2 minggu, karena memang anaknya yang usia 9 tahun itu bertanya, Mah, ketika pulang sekolah, kemudian bertanya ke Teh Nopi, Mah, ini kok ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan, Mah apa sih itu apa Mah gitu. Katanya Mama Mah, pemakaian itu apa sih Mah? Katanya Mama pemakaian narkoba. Anak-anak kan mikirnya apakah ya dia tidak mengerti apakah ini kata-kata terlarang atau enggak, dia nggak ngerti karena masih fase anak-anak. Itu triggernya Teh Nopi, kemudian ini harus dituntaskan untuk membersihkan berita-berita yang kemudian beredar gitu. Jadi memang pembuktian stigma negatif yang sudah diterima oleh Teh Nopi itu tentu adalah langkah hukum pembenarannya gitu. Benar nggak apa yang ditudingkan terhadap Teh Nopi itu benar-benar itu adanya atau ini adalah suatu fitnah gitu. Nah, kalau hanya klarifikasi tentu seolah-olah Teh Nopi membenarkan itu terjadi gitu. Sehingga memang langkah hukum ini untuk memulihkan nama baik Teh Nopi sendiri gitu, atas tudingan-tudingan yang tanpa dasar tersebut. Iya, kenapa nggak melaporkan Teh Nopi itu ketika RDL berstatement begitu? Karena memang Teh Nopi berpikir, satu, fokus pada permasalahan, yang kedua ini akan tuntas gitu dengan sendirinya.
namanya Teknopi awalnya berpikir ini cuman isu, ini cuman gosip, itu akan tuntas dengan sendirinya. Teknopi belum kemudian berpikir bahwa itu akan meluas gitu. Tapi ketika itu dibiarkan, RDL dibiarkan, muncul lagi sosok AL ini yang kemudian lebih brutal ya, itu menyerang harkat dan martabatnya Teknopi gitu. Jadi seakan-akan meragukan bahwa memang perempuan mandiri itu harusnya memang tidak boleh ya dihujat sedemikian rupa gitu. Ada stigma yang kemudian dibangun oleh pihak sebelah bahwa Teknopi mengambil keuntungan dari ini. Selain menyerang pribadinya ya, dia juga menyerang soal pendapatan Teknopi. Ini yang kemudian harus kami luruskan. Di kasus ini Teknopi tidak mendapatkan serupiah pun. Bahkan untuk sosmed-sosmednya semuanya turun. Itu yang nanti juga kami akan buktikan nanti di kepolisian. Algoritmanya turun drastis, bahkan lebih dari 50% ya Pak ya. Bahwa ada kerugian material. Ada kerugian material juga di dalam situ. Yang harusnya Teknopi mendapatkan banyak sebelum kejadian ini kemudian menurun, baik itu dari YouTube-nya maupun dari TikTok-nya gitu. Nah, kami pikir bahwa ketika Teknopi sudah berada di posisi sangat terpojok, ini manusiawi kemudian Teknopi untuk melawan. Dia hanya menggunakan hak hukumnya terhadap pihak-pihak yang kemudian menyerang pribadinya, bukan terhadap Agus ya. Kalau Agus dia sudah berkomitmen untuk tidak menyerang. Tapi kalau kemudian terhadap pihak-pihak lain ketika dia merasa terpojok, menurut kami itu adalah manusiawi gitu, hak hukum yang dia gunakan untuk memulihkan nama baiknya, untuk menjaga harkat dan martabat dirinya dan juga keluarganya. Karena ada anaknya, ada orang tuanya, ada keluarganya yang juga dia harus jaga gitu. Dan itu bagi kami ya manusiawi, normal-normal saja. Kita nggak bisa menjustis bahwa ada pihak-pihak yang mau membunuh karakter. Tetapi kalau dugaan tentu bisa kita mengarah ke situ gitu. Nah, karena memang Teknopi ini sekarang menjadi sorotan, karena ini sebenarnya masalah yang menjadi sorotan kan adalah etika moral gitu. Karena apa gitu? Kita masyarakat Indonesia itu masyarakat yang dermawan. Nah, kalau kedermawanan masyarakat Indonesia itu tercoreng dengan permasalahan-permasalahan etika, tata cara, dan perilaku yang seperti ini yang sangat dirugikan kita, gitu. Dirugikan secara umum. Ya. Jangan sampai ini berdampak pada rasa empati masyarakat Indonesia yang terkenal dermawan itu menjadi berubah. Itu sih sebenarnya hal yang seperti itu yang dijaga oleh Teknopi. Itu menjaga kepercayaan publik, menjaga kepercayaan donatur, menjaga kepercayaan pemerintah terhadap masalah penggalangan dana ini gitu. Kalau saya pribadi berpesan buat semua pihak ya, termasuk pihak kami ingin permasalahan ini tuntasnya, adil seadil-adilnya bagi semua pihak, baik itu bagi saudara Agus, kemudian yayasan maupun donatur. Mengapa demikian? Karena ini permasalahan sosial. Jangan sampai kemudian orang ketika ingin berbuat baik ragu dengan presiden buruk ini. Kejadian ini mungkin akan menciptakan orang menjadi ragu untuk bertindak kebaikan. Karena begini, apakah sekarang ini pertanyaan kita, kalau yang dibahas soal izin itu kan tentang sesuatu perbuatan yang kemudian dilarang. Makanya ada yang namanya izin. Kami lebih menyikapi izin ini apakah terhadap sesuatu yang dilarang ataukah terhadap sesuatu yang administratif. Nah, kami lebih ke sana. Apakah kemudian orang ini nanti akan menjadi presiden buruk ketika ini terhadap sesuatu yang dilarang? Artinya menyumbang orang, membantu orang, ini menjadi sesuatu yang terlarang nih. Harus minta uji dulu. Iya, kalau kemudian bersikukuh terhadap nggak ada izinnya, Jadi orang untuk membantu, kekhawatiran itu yang kami sekarang lagi benahin ya, sehingga kemudian clear nih, jangan sampai kemudian diputar-putar jadi akhirnya
masyarakat menjadi ketakutan untuk membantu lagi ya.